Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nailul Huda dengan NPM 208102660 dari kelas 3B Manajemen SDM. Yang saya hormati Ibu Hawi Ervina Indiworo, SE MM, selaku pengampu mata kuliah Manajemen SDM, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, di video ini, saya akan mencoba menjelaskan apa yang dimaksud dengan metode checklist dalam penilaian kinerja. Langsung saja ke pokok pembahasan. Apakah yang dimaksud dengan metode checklist? Secara umum, metode checklist atau metode daftar periksa adalah metode penilaian kinerja yang terdiri dari serangkaian standar kerja yang berbentuk pernyataan dengan pertanyaan dan jawaban ya atau tidak yang telah disiapkan oleh Departemen SDM. Jika karyawan yang bersangkutan memenuhi kinerja yang disebutkan dalam pertanyaan checklist, maka akan diberikan tanda centang atau tanda silang pada kolom ya. Dan sebaliknya, jika karyawan yang bersangkutan tidak memenuhi kinerja yang dimaksud, maka tanda centang atau tanda silang akan diberikan pada kolom tidak. Jadi penggunaan metode checklist ini hanya pengisiannya dilakukan dengan mengisikan tanda silang ataupun tanda centang pada kolom yang sudah ditentukan. Kemudian pengertian metode checklist menurut ahli. Menurut Andre F. Sikula dalam buku Hasibuan, metode checklist yaitu dengan penilai tinggal memilih kalimat atau kata yang menggambarkan prestasi kerja dan karakteristik setiap tenaga kerja, dan terbagi menjadi dua metode. Yang pertama, weak checklist, yakni daftar isian yang diberi bobot atau nilai untuk setiap jawaban yang dipilih dari setiap pertanyaan. Nilai dari seorang tenaga kerja ditentukan oleh jumlah perolehan angkanya. Kemudian yang kedua adalah metode forced choice, yaitu daftar isian yang cara pengisiannya dilakukan dengan memilih alternatif jawaban yang dibakukan terhadap pertanyaan yang digunakan. Jadi menurut Andre F. Sikula, metode checklist terbagi menjadi dua. Yang pertama itu metode dengan menggunakan bobot nilai, dan yang kedua adalah menggunakan kolom pada isian ya ataupun tidak. Kemudian apa tujuan dari metode checklist? Metode checklist bertujuan untuk mengurangi kesalahan atau bahkan kegagalan yang dapat ditimbulkan oleh keterbatasan memori dan perhatian manusia. Cara ini membantu untuk memastikan konsistensi dan kesempurnaan dalam melaksanakan suatu tugas atau bagian, dan juga untuk memastikan atau menjamin bahwa perusahaan telah memenuhi peraturan atau standar yang telah ditentukan. Jadi metode checklist ini cukup metode yang standar dan juga biasanya banyak digunakan pada setiap perusahaan untuk melakukan penilaian kinerja. Metode checklist ini tergolong cukup mudah dan simpel, juga menghasilkan penilaian yang presisi. Dan juga sangat jarang ditemukan kesalahan ataupun kegagalan dalam metode checklist ini. Kemudian selanjutnya adalah yang pertama ini merupakan contoh dari metode checklist menggunakan metode weak checklist. Di tengah sini terdapat pertanyaan ataupun aspek yang dinilai, dan ini sudah diberikan oleh pihak Departemen SDM. Nah, di sini terdapat juga nilainya, namun ini tidak saya isi. Nilai ini jumlah keseluruhannya ada 100, namun setiap aspek ini mempunyai bobot nilai yang berbeda-beda, tergantung berat atau ringannya aspek penilaian tersebut. Dan di sini ada kolom yang diberi tanda silang maupun tanda centang. Nanti dijumlahkan di sini seluruh jumlah bobotnya, dan juga peraihan poin ini dari jumlah bobot yang dihasilkan nantinya. Kemudian yang kedua adalah metode forced checklist, di mana di sini juga terdapat pertanyaan sebenarnya hampir sama, cuman di sini tidak ada bobot nilai yang dicantumkan, tinggal diisi pada kolom ya ataupun tidak. Jika karyawan memenuhi maka diisikan pada kolom ya. Apabila tidak memenuhi, diisikan pada kolom tidak, dapat diisikan tanda silang maupun tanda centang. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.